Masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak Bapak? Masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan. Ini didalilkan kami Mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jadi, tapi bukan, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke. Kalau adalah Sirekap ini tidak digunakan untuk keputusan, jadi kita ribut-ribut capek-capek di sini membahas Sirekap itu ya pesan kosong aja lah kira-kira. Gak ada gunanya gitu ya. Jadi ini penting kita gelar karena memang didalilkan. Jadi kan kami Mahkamah harus menjawabnya. Jadi bukan jangan dianggap nggak ada manfaatnya juga. Yeah. Ya, memperdebatkan di sini kepentingan kami untuk menjawab dalil dari kedua pemohon. Lihat KUH pidana dibawa ke DPR untuk dirubah sesuai dengan putusan MK tersebut, dan otomatis berlaku perubahan tersebut. Pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan saya itu sudah ada contoh nyata dalam praktek bahwa pasal 470 pasal 47 itu sudah diterapkan. Ya, jadi Bapak tidak bertanya. Pertanyaannya, apakah masih perlu ditafsirkan? Karena keahlian beliau. Mohon belum dijawab majelis. Iya. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah, jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Ya itu Pak Otman, bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data, jadi bukan hanya berdasarkan omon-omon. Mohon izin majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa melaksanakan seperti itu. Amarnya yang pertama memberi sanksi kepada seluruh anggota KPU dengan teguran tertulis, ya, teguran keras, gitu. Teguran keras, peringatan keras terakhir gitu ya. Nah ini terakhir ya, besok kalau ada pelanggaran lagi ya harus dibuang ya. Jangan terus kerasnya keras terus, terakhir terus sampai nggak selesai gitu ya. Kami diberi aktivasi, tapi setelah dibuka itu tulisannya di login itu, maaf akun Anda tidak mempunyai akses untuk login sampai selesai. Nanti juga kami sampaikan sebagai bukti juga di keterangan tertulis kami yang mulia. Terima kasih yang mulia, mohon maaf. Ya itu gimana, tidak kompak gitu. Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian. Ya, jadi presiden tidak pernah membagikan bansos di luar data yang sudah ada. Mengenai bansos, saya tidak mengatakan apapun tentang yang dilakukan Presiden Jokowi. Yang apakah itu terjadi di Indonesia bukan urusan saya bukan ahli mengenai hal-hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sidang sengketa pemilu di MK yang diajukan paslon 1 dan 3 sebagai pemohon memang sakral dan menegangkan. Tapi di tengah ketegangan ada aja kejadian-kejadian lucu sebagai bagian dari dinamika persidangan di Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini. Ada ulah penasihat hukum yang bikin hakim MK tak kuasa menahan tawa. Ada penasehat hukum yang ditegur keras karena dinilai kurang sopan. Ada yang super ngegas ternyata salah paham. Ada yang menyebut Sirekap pepesan kosong hingga dijewer hakim MK. Semua klip akan tersaji di sini. Simak sampai selesai. Bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Dan nampaknya Hotman Paris jadi selebritasan di sidang MK. Yuk kita simak. Klip pertama, Hakim MK Pak Profesor Arief Hidayat mengingatkan DKPP agar membuang komisioner KPU jika melanggar lagi. Ini ya, kemudian yang berakhir pada amarnya, kemarin itu juga muncul di persidangan ini, amarnya yang pertama memberi sanksi kepada seluruh anggota KPU dengan teguran tertulis, ya, teguran keras gitu.
teguran keras, peringatan keras terakhir gitu ya. Nah ini terakhir ya, besok kalau ada pelanggaran lagi ya harus dibuang ya, jangan terus keras terus terakhir terus sampai nggak selesai gitu ya kan itu. Nah itu ya, jadi ada itu. Ini supaya bisa dijelaskan kepada kita. Klip kedua, Hakim MK Pak Profesor Saldi Isra menohok ahli KPU yang menyebut pembahasan soal Sirekap hanya pepesan kosong. Menurut saya sebetulnya apa yang ada di Sirekap ya sama dengan yang di perhitungan paralel yang lain. Yang kedua sama dengan perhitungan manual juga. Yang ketiga adalah Sirekap ini tidak digunakan untuk keputusan. Jadi kita ribut-ribut capek-capek di sini membahas Sirekap itu ya pepesan kosong aja lah kira-kira. Gak ada gunanya gitu ya. Kecuali mau bikin ya mau nyalain orang kan bisa aja. Kalau memang mau nyalain orang apa aja bisa disalahin. Tapi terima kasih ahli. Demikian. Jadi ini penting kita gelar karena memang didalilkan. Jadi kan kami mahkamah harus menjawabnya. Jadi bukan jangan dianggap nggak ada manfaatnya juga. Yeah. Ya, memperdebatkan di sini kepentingan kami untuk menjawab dalil dari kedua pemohon. Klip ketiga, penasehat hukum termohon Paslon 02 Hotman Paris ditampol Hakim MK. Pak Profesor Saldi Isra gegara menyoal kehadiran ahli yang membahas Sirekap. Ya, kalau Mas Hotman sudah ada protes, jadi menggunakan bahasa yang baik, jangan menggunakan bahasa yang lain. Tapi saya yakin kita semua saling menghormati. Pertama, saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat ya. Yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pertanyaannya apa Pak Hotman? Ya. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jadi, tapi bukan bertanya. Jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke. Jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi. Keliru juga nih. Sama yang silakan. Majelis yang mulia. Cukup. Cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi. Klip keempat, Ketua MK Pak Profesor Suhartoyo mengegas pada penasehat hukum termohon Paslon 02 Hotman Paris yang muter-muter dan mengulang-ulang narasi tanpa pertanyaan. Ini Mahkamah Konstitusi merubah pasal 310 ayat 1 KUH pidana, yaitu pencemaran nama baik. Kalau kita laporkan ke polisi sekarang pencemaran nama baik 310 ayat 1 sudah ditolak. Apakah Anda pernah melihat KUH pidana dibawa ke DPR untuk dirubah sesuai dengan putusan MK tersebut? Dan otomatis berlaku perubahan tersebut. Pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan saya itu sudah ada contoh nyata dalam praktek bahwa pasal 47 itu sudah diterapkan. Ya, jadi Bapak tidak bertanya. Pertanyaannya, apakah masih perlu ditafsirkan pasal 47 tersebut? Ya. Klip kelima, lagi-lagi Ketua MK Pak Profesor Suhartoyo menjewer penasihat hukum termohon Paslon 02 Hotman Paris karena memaksa ahli harus menjawab sesuai keinginan Hotman. Juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab, apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Mohon belum dijawab majelis. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah. Jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Ya itu Pak Hotman. Bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data. Jadi bukan hanya berdasarkan mohon izin majelis kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini.
dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Terima kasih ya ahli, keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Klip ke-6, kesaksian pihak Bawaslu yang di PHP KPU soal akses silon bikin Ketua MK tertawa. Tidak kompak. Apa yang disampaikan Ketua KPU bahwa Bawaslu tidak mengaktifasi silon, saya bantah di sini karena tersampaikan di muka umum bahwa kami diberi aktivasi, tapi setelah dibuka itu tulisannya di login itu, maaf, akun Anda tidak mempunyai akses untuk login sampai selesai. Itu juga kami sampaikan sebagai bukti juga di keterangan tertulis kami, Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia, mohon maaf. Ya itu gimana? Tidak kompak gitu. Dan inilah klip ke-7, Hotman Paris versus Romo Magni Suseno. Hotman kena prank, udah ngegas bela Presiden Jokowi soal penyaluran bansos. Romo Magnis mengaku nggak sedang ngomongin Presiden Jokowi. Pembagian bantuan sosial. Bansos bukan milik presiden, melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya. Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian, ya pelanggaran etika. Itu juga tanda bahwa ia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai presiden, yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri, melainkan melayani seluruh masyarakat. Yang kedua, jadi Romo mengatakan bahwa presiden seperti pencuri di kantor ngambil duit dibagi-bagikan. Presiden mengambil uang bansos untuk dibagi-bagikan. Apakah Romo mengetahui bahwa bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi presiden tidak pernah membagikan bansos di luar data yang sudah ada. Dari mana Pak Romo tahu bahwa presiden itu seolah mencuri dari uang bansos lain untuk dibagi-bagikan? Tadi pertanyaan saya. Pertanyaan Pak Hotman yang kedua juga sudah bisa ditangkap, Pak. Ya, karena tadi jangan kan diulang-ulang. Beliau mengatakan presiden seolah-olah pencuri mengambil uang untuk bansos, makanya saya tanya, itu dia tidak ambil tapi ada datanya semua. Iya, sudah. Terima kasih. Ya, baik. Mengenai bansos, saya tidak mengatakan apapun tentang yang dilakukan Presiden Jokowi. Saya melakukan kalau seorang presiden yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian mengambil bansos yang sudah disediakan di situ untuk kepentingan politiknya, maka itu pencurian. Apakah itu terjadi di Indonesia? Bukan urusan saya bukan ahli mengenai hal-hal itu. Saya hanya melihat kasus secara teoritis. Tetapi misalnya kalau dibagikan tanpa memperhatikan bahwa itu untuk para fakir miskin, ya itu saja sudah susah. Dari termohon. Terima kasih saudara saksi. Yang pertama, Sekali-sekali saya ingin juga mendengar nih kuasa hukum saudara yang menanyanya. Enak sekali jadi kuasa hukum di situ, diam aja. memang tugasnya tidak untuk tanya-tanya Pak. Silakan Pak Asim, kelakar aja. Tugasnya untuk merumuskan apa yang perlu kami jawab, menyiapkan alat bukti, itu tugas kuasa. Silakan Pak Asim. Nah, bagi rakyat jelata macam kita, ini bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Bukan persoalan dikabulkan atau ditolak MK. Tapi lewat persidangan ini, kita menyaksikan bagaimana proses demokrasi harusnya berjalan secara jujur, adil, dan bermartabat. Menang secara benar dan bermartabat.
kalah pun legowo karena prosesnya tidak dicederai pelanggaran etika, pelanggaran hukum, dan kecurangan. Itulah intinya. Yang terpilih berarti dapat pekerjaan super berat karena punya tanggung jawab luar biasa, memikirkan dan melayani seluruh rakyat. Tentu bukan memikirkan jabatan pendukung doang. Sedangkan buat Anda yang tidak terpilih harusnya bersyukur karena beban super berat tak tertumpuk di pundak Anda. Anda bisa berperan jauh lebih hebat, lebih banyak berkarya yang tidak dibatasi oleh jabatan apapun. Karena kita bukan capres, bukan cawapres, bukan pula caleg, mari kita sikapi proses persidangan di MK sebagai hiburan tingkat tinggi berisi pendidikan politik yang luar biasa, yang tidak didapat di bangku kuliah, apalagi di tayangan sinetron.